السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين دائما الإفضال العظيم النوال، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى بلال البدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. معاشر الحاضرين jemaah Masjid Imam Ahmad bin Hanbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena ini materinya cukup banyak, jadi saya agak percepat sedikit temponya. Tema kita pada malam hari ini adalah fikih muamalah maliyah dari nol, dari dasar. Karena kita harus paham konsep sebelum tahu macam-macam di antara akad-akad sehari-hari kita. Fikih muamalah itu adalah salah satu cabang dari ilmu fikih. Ilmu fikih terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah fikih ibadah, yang kedua adalah fikih muamalah, yang ketiga adalah fikih usrah atau fikih keluarga, yang ketiga. Dan yang keempat adalah fikih jinayat atau fikih pidana. Nah, jadi kalau fikih keluarga itu fikih perdata, kalau fikih pidana itu fikih jinayat. 4. Ini cabang ilmu fikih. Dan kalau kita lihat yang paling banyak hukumnya dibahas dalam kitab-kitab fikih, di antara keempat fikih ini, itu yang paling banyak adalah fikih muamalah dibandingkan fikih ibadah. Mengapa fikih ibadah ditaruh dulu di awal sebelum fikih muamalah? Karena seseorang berhubungan kepada Allah terlebih dahulu sebelum berhubungan kepada manusia. Sehingga diajarkan di sana dalam fikih ibadah, fikih taharah, fikih salat, fikih puasa, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Itu adalah fikih ibadah. Makanya baik sekali kalau ada kajian membahas satu kitab fikih sampai khatam, dari awal fikih taharah sampai fikih jinayat. Nah, itu dikatakan talibul ilmi kalau sudah khatam tuh minimal, ya. Dari berbagai macam madhab apapun, misalkan madhab syafi'i, misalkan matan ghayah wa taqrib, atau kalau misalkan tidak bermadhab seperti mulakhas al-fiqhi karena Syekh Shalih Fauzan yang dirajikan oleh para masyayikh di Saudi, ya, itu bagus, ya. Kemudian fikih muamalat, ketika seorang manusia sudah faham berkenaan dengan tata cara sholat, ibadah yang benar, kemudian barulah dia melakukan muamalah kepada sama manusia, melakukan jual beli, yang mana tidak ada satu di antara kita yang kesehariannya kosong dari berjumpa dengan manusia. Pasti kita berjumpa dengan manusia. Dan fikih muamalah pentingnya di situ, dalam hal berinteraksi kita kepada manusia. Karena kalau kita salah dalam bertransaksi kepada manusia, melakukan pelanggaran yang diharamkan, melakukan kezaliman, maka tanggung jawabnya nanti bukan hanya kepada Allah saja, tapi juga kepada manusia tersebut. Kata Rasulullah SAW, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati fi ad-dima'." Salah satu hal yang paling di awal dihisab di antara manusia adalah berkenaan dengan darah. Dan darah terjadi pertumpahan darah karena awalnya dari harta. Betapa banyak kita lihat seorang itu putus silaturahminya gara-gara duit, gara-gara hutang. Coba ingat siapa yang punya hutang sama kita. Kalau dia nggak mau bayar, biasanya malu sama kita. Sebaliknya, kita kalau punya hutang sama orang, kita belum bayar, malu kita sama orang. Akhirnya silaturahmi yang harusnya tidak putus. Jarang ketemu, jarang bersapa-sapa, jarang reply status, jarang nanya kabar, jarang berjumpa di kajian, karena malu masalah hutang, masalah duit. Jadi di dalam Islam mengatur sedemikian rupa perkara uang dengan sangat sempurna dan sangat presisi, sehingga sangat kecil sekali potensi orang untuk berbuat kesalahan dalam masalah uang. Islam bukan agama yang harus menganjurkan muluknya jadi kaya semua atau jadi miskin semua, bukan.
Itu bukan masalahnya. Yang menjadi permasalahan adalah seberapa besar dan kecilnya Allah berikan rezeki kepada kita, kita mampu mengelolanya dengan sesuai dengan syariat. Itu poin pentingnya. Ya. Makanya ditanya adalah min aina iktasaba wa fima anfaq. Dari mana dihasilkan? Dari mana revenue-nya? Dari mana income-nya? Dari mana gajinya? Dan untuk apa dihabiskan? Untuk apa dibeli? Untuk apa di-spend? Itu dua pertanyaan sekaligus. Masalah harta. Ya, jadi pemasukan, pengeluaran disoal, diaudit, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Permasalahan fikih muamalah ini, dan saking poin penting daripada fikih muamalah, pembahasan dalam kitab fikih itu paling banyak fikih muamalah. Ya, kalau kita lihat di dalam kitab muamalah, akad-akad aja banyak sekali, akad mudharabah, akad musyarakah, akad yang lainnya seperti rahan, kemudian kafalah, dhamanah, ju'alah, banyak, insyaallah banyak sekali. Itu kalau dibahas satu-satu tidak cukup satu sesi seperti ini. Dan setiap akad memiliki konsekuensi masing-masing. Dan di antara pelajaran penting daripada fikih muamalah, agar jangan sampai ada satu harta orang masuk ke dalam rekening kita dan itu tidak didasarkan transaksi yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan sampai ada Rp1 masuk ke dalam rekening kita dari transaksi yang diharamkan. Jangan sampai gunakan diskon, ternyata diskon tersebut riba. Jangan sampai beli kartu member, ternyata kartu member tersebut jatuhnya ada riba. Jangan sampai melakukan ternyata MLM yang ternyata bayar awalnya, ternyata itu riba, yaitu itu gharar. Banyak kita nggak tahu transaksinya. Dan memang sangat tipis sekali kemungkinan kita tahu itu sebetulnya kecil. Alhamdulillah sekarang banyak asatizah yang paham fikih muamalah. Kita bersyukur sehingga kita bisa tanya kepada mereka. Meskipun memang saya bisa pastikan jumlahnya masih sangat sedikit. Asatizah yang paham fikih muamalah betul-betul. Terlebih lagi yang up to date dengan kasus-kasus masa sekarang. Sedangkan kasus-kasus dalam fikih muamalah kontemporer bukan setiap tahun adanya berbarunya, tapi setiap minggu, setiap hari. Coba bapak-bapak lihat di marketplace Tokopedia atau Shopee atau Gojek atau hampir setiap hari mereka mengeluarkan ada promo baru, ya kan? Ada fitur baru, ada diskon baru setiap hari. Coba kita praktekkan. Dan setiap fitur itu ada hukum muamalahnya masing-masing. Ada hukum muamalahnya masing-masing. Sedangkan kalau kita terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan, penghasilan kita menjadi haram, harta kita tidak berkah, salat menjadi tidak khusyuk, anak istri mendapatkan makanan dari makanan yang syubhat dan haram, sehingga mereka nanti perilakunya berubah gara-gara dicekokin sama kita. Nih makanan yang haram, nih makanan syubhat. Jadi jangan pernah salahkan anak istri kalau ternyata perubahannya itu tidak menjadi baik. Oh, barangkali gara-gara ada Rp1 yang masuk dari rekening kita. Ternyata pekerjaannya telat, masuk kantor telat, pulang kantor lebih cepat, ada laporan palsu yang dibuat, ada transaksi yang digampangkan padahal itu perkara syubhat. Udah yang penting jalan. Untung gak untung yang penting untung. Uang gak uang yang penting masuk ke rekening. Ya. Jangan sampai pola pikir kita seperti pola pikir orang-orang awam. Orang awam kata apa? Yang haram aja susah, apalagi yang halal, kan gitu. Mereka bilang pola pikirnya. Tidak, yang halal banyak, sedangkan yang haram sedikit. Itu prinsip kita. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengharamkan sesuatu sudah pasti banyak substitusinya. Ini prinsip kita. Dan ketika sudah banyak substitusinya, otomatis ada solusinya, kan gitu. Jadi jangan pernah kita menyempitkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya semakin ngaji kok jadi semakin tahu banyak yang haram-haram. Coba kamu bandingkan sama yang halal. Banyakan mana? Banyakan yang halal. Allah mengharamkan babi, khamr, musik. Ada ayat Quran murattal dibandingkan musik, dengar musik. Allah mengharamkan babi, masih ada ayam, bebek, apalagi banyak tuh kan makanan nggak disebutin. Allah mengharamkan riba, masih ada jual beli. Banyak Allah haramkan sedikit, sedangkan yang dihalalkan lebih banyak. Makanya orang yang tidak memiliki aturan hidupnya itu
terlalu sempit, akhirnya menjadikan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, dia lakukan. Nah, dalil penting daripada fikih muamalah, ingat kaidahnya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ma dalal dalilu ala tahrimi. Hukum asal muamalah adalah boleh. Hukum asal muamalah adalah boleh. Sedangkan hukum asal ibadah adalah haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Sehingga konsekuensi daripada kaidah ini, ya, kita ketika melakukan sebuah akad baru, maka boleh melakukan transaksi baru. Ketika belum tahu hukumnya, itu boleh kembali ke default. Ya. Ketika sudah tahu hukumnya, maka menjadi diperinci apakah ini halal atau haram, gitu kan? Dan kalau sudah jelas hukumnya, ada dalil yang menunjukkan daripada hukum tersebut, maka menjadi jelas hukumnya. Nah, dalam perkara ini kita semakin tahu bahwa orang yang bertransaksi sehari-hari, ya, mereka boleh berinovasi apapun dalam perkara fikih muamalah. Contoh, sekarang nih ada namanya produk sukuk. Kalau kita lihat investasi-investasi itu seperti Syafiq, ada namanya investasi platform Syafiq, ya. Itu dewan syariahnya Ustaz Harus Sunnah. Nah, itu kalau kita skemanya skema baru banget. Belum pernah ada di zaman klasik. Artinya boleh kita berinovasi dalam hal-hal muamalah, sehingga tidak dipermasalahkan kalau ada produk-produk baru tentang muamalah selama belum bertentangan dengan syariat. Nah, begitu pula kita boleh berinovasi dalam hal teknologi, dalam hal apapun, produk apapun, selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebaliknya dalam perkara ibadah, ada limitisasinya. Tidak boleh berinovasi, tidak boleh berkreasi, cukupkan dengan dalil apa saja yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mengapa kita kadang-kadang demikian? Kok dalam hal perkara dunia kita tidak merujuk kepada Rasulullah? Kenapa tidak menisbatkan langsung kepada Rasul dalam perkara dunia semuanya, sehingga yang baru-baru dalam perkara dunia nggak boleh juga, karena Rasulullah nggak ngerjain. Contoh, Rasulullah nggak pernah menyuruh Bilal azan pakai mic. Kenapa kita pakai mic? Kenapa? Jelas, karena mic nggak ada di zaman Rasul. Seandainya mic ada di zaman Rasul, mungkin Rasul akan menyuruh Bilal. Tapi bacaan tahlilan untuk mayit ada nggak di zaman Rasul? Ada, tapi mereka nggak melakukannya. Ada nggak surat Yasin di zaman Rasul? Ada, tapi mereka nggak melakukannya. Karena mereka tahu itu sudah ada, tapi mereka tidak melakukannya, sehingga kita mencukupkan dengan dalil. Handphone ada di zaman Rasul? Nggak ada. Karena tidak ada, ya Rasul bagaimana bisa melakukannya? Kan gitu. Simple, sederhana sekali dalam perkara ini. Sehingga orang yang sudah ngaji, ya saya katakan orang sudah ngaji, itu pola pikirnya progresif, nggak jumut. Karena mereka dalam hal teknologi selalu berinovasi, selalu mencari ipteknya melek, gitu kan. Berbeda dengan orang-orang yang kurang dalam hal tersebut. Mereka yang diinovasikan apa? Ibadahnya justru. Yang sudah lengkap malah dikreasi, sedangkan yang dipersilahkan untuk berinovasi malah nggak diinovasi. Nah, ini keliru. Ya. Kemudian di dalam bab fikih muamalah, dalam akad ada dua. Ada akad bisnis atau muawadat, ada akad sosial atau tabarru'at. Dua. Akad bisnis dan akad sosial. Ya, akad bisnis dan akad sosial. Akad bisnis satu, seperti jual beli. Ini jual beli masuk akad bisnis. Kedua, ijarah atau akad sewa menyewa. Ya. Ketiga, mudharabah, akad investasi. Keempat, musyarakah. Musyarakah juga akad investasi berdasarkan kepemilikan persentase saham dibagi. Adapun mudharabah, saham 100%,
dimiliki oleh investor. Ya, itu akad bisnis. Akad sosial, satu, hutang piutang. Hutang piutang. Dua, wadi'ah. 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 Wadi'ah itu akad titip menitip. Tiga, ariyah. Ariyah ini akad pinjam meminjam. Pinjam meminjam. Empat, hadiah. Banyak kata tabaratnya. Hadiah. Lima, hibah. Enam, wakaf. Tujuh, sedekah. Dan 8, waris. Nah, itu termasuk akad-akad sosial. Mengapa kita perlu membedakan ini? Nah, ini cara membantah syubhat-syubhat orang di luar sana yang mengatakan, oh, bunga bank itu boleh kok. Kan itu sama saja sebagai tanda jasa kita. Karena kita sudah minjem uang dia. Gimana cara membantah syubhatnya? Gimana? Hah? Kan itu sama saja menggantikan uang dia yang kena inflasi. Contoh misalkan si Fulan minjem uang 2010. Kemudian baru dibayar 2015. Kan kena inflasi itu uangnya kan. Ya udah, tambahin aja pakai uang tambahan. Kan supaya nutupin inflasinya. Gimana cara bantah syubhatnya? Gimana? Pertama, ini akad sosial. Hutang piutang dalam agama Islam itu akad sosial. Akad sosial, contoh gini. Itu kan disamakan dengan akad sedekah kan? Sedekah, wakaf, hibah. Yang namanya akad sosial, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Pahala, ya kan? Apakah kita mengharapkan profit dari akad sosial? Tidak. Contoh, kita sedekah. Kita mengharap apa? Pahala. Apakah kita mengharap dia membalikin uang kita? Enggak. Justru kalau dibalikin jadi bukan sedekah lagi gitu. Nah, begitu pula akad pinjam minjam. Kan kita sedekah nih. Toh kalau uangnya kena inflasi, ya udah anggap sedekah kan gitu. Yang namanya akad pinjam minjam, kita meminjamkan, berarti murni sosial, kita sama sekali tidak mengharapkan profit dari pinjam minjam kita. Kan gitu. Sehingga murni dari akad sosial itu adalah kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau akad sosial dicari keuntungannya, maka jadi rancu. Ini sebenarnya akad bisnis atau akad sosial? Ini akad muawadah atau akad tabarruat? Rancu. Islam berusaha tegas dalam hal ini memisahkan kedua akad ini. Kalau mau bisnis ya bisnis. Cari keuntungan di sana. Jangan sampai sedekah tapi mau cari keuntungan dari sedekahnya. Gimana ceritanya? Gitu. Ya. Nah, harus dipisahkan kedua akad ini. Kemudian yang kedua, tambahan dalam hutang piutang, ya. Orang ngasih utang 50.000. Dipersyaratkan dibayar 100.000. Apalagi pinjol zaman sekarang, ya. Ini mengerikan. Lintah darat, drill lintah darat itu adalah pinjol. Jangan sampai kita dan anak keluarga kita terjerat pinjol, nauzubillah. Sedangkan di zaman sekarang terbuka lebar. Cukup ngapain? Cukup gini doang nih. Ngapain gini? Foto sama KTP, selfie. Cair 20 juta, 10 juta. Subhanallah. Mudah banget. Ya. Apalagi ada pay letter di zaman sekarang. Hampir marketplace, semua marketplace ada pay letternya. Coba siapa yang nggak ada? Ada pay letternya. Semua menggiurkan kredit. Kita, misalkan saya punya uang 3 juta. Saya mau kredit motor leasing, datang ke dealer, langsung hari ini juga ada motornya. Cepet banget. Ya Allah, subhanallah. Berat tantangannya. Kalau kita nggak ada agama, mudah banget terjerat ke dalam agama, transaksi seperti ini. Ya. Oleh karenanya,
dalam akad utang piutang tersebut, ini kan ada pertukaran uang dengan uang berlebih, ya kan? Kalau misalkan utangnya 50.000 dibayar 100.000, berarti tukar menukar uang berlebih. Dan tukar menukar uang berlebih yang mana tidak ada barangnya di sana, ini menjadikan apa? Nilai uang bertambah, sedangkan nilai barang tidak bertambah. Pertambahan uang tanpa adanya pertambahan barang membuat inflasi. Ini, mohon maaf, saya sedikit menyinggung ilmu ekonomi, karena ini ada kaitan dengan ilmu ekonomi. Jadi ada teori ekonomi yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun, Ibnu Ghazali, kemudian juga ternyata dijelaskan juga oleh pakar-pakar ekonom di Amerika Serikat, ya, seperti apa namanya, John Phillips dan seterusnya. Itu mereka menjelaskan bahwa pertambahan uang tanpa berbarengan dengan pertambahan barang atau peredaran uang yang beredar, tanpa adanya pertambahan barang dan jasa, ya, maka ini menyebabkan inflasi. Kalau inflasi berarti apa? Harga naik. Kalau harga naik berarti kemampuan pembeli masyarakat berkurang, sehingga bertambahnya jumlah orang miskin, kan gitu. Jadi itu sekuensnya gitu. Makanya aneh, kok kita mau menghentaskan kemiskinan dengan cara riba? Nggak mungkin. Karena riba itu adalah cara paling mudah untuk membuat adanya kemiskinan, paham ya? Gitu. Sehingga salah sekali kalau orang menjadikan, nih dikasih pinjaman supaya ente gak miskin lagi. Loh, keliru. Orang miskin itu disedekahin, bukan dikasih pinjaman riba, kan gitu. Ya. Jadi sederhana, konsep dalam Islam itu sederhana. Makanya mengapa cara membuat nilai investasi di sebuah negara tinggi, kemudian tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan rendah, sederhana. Perbanyak akad sosial, ya kan gitu. Tadi itu akad sosial itu ada banyak, ada 8, bahkan ada banyak lagi. Sebenarnya ada banyak segitu. Ada nihlah, ada hadiu, ada kurban, ada nafkah. Itu akad sosial itu. Nah, kalau akad sosialnya ini kita genjot, kita motivasi orang supaya mau mengeluarkan uang murni karena Allah Ta'ala, nanti jumlah investasi akan meningkat. Banyak orang membuka bisnis, sehingga produktivitas akan meningkat, nilai ekonomi akan meningkat, ekonomi real akan meningkat. Ujung-ujungnya kemiskinan berkurang, perputaran ekonomi meningkat, dan masyarakat akan menjadi produktif. Itu salah satu kunci dalam Islam. Sehingga ekonomi Islam berfokus pada ekonomi real, bukan ekonomi keuangan saja. Makanya agak keliru sebenarnya. Saya di sini bukan dalam rangka mencemooh bank-bank syariah atau LKS ya. Justru kita dukung perkembangan mereka supaya mereka maju. Tapi dalam hal ini fokus kita itu sebetulnya bukan bagaimana memperbanyak orang-orang melakukan kredit syariah, bukan. Kan kalau bank syariah atau seperti apa koperasi syariah itu kan supaya banyak orang kredit syariah ya, KPR syariah segala macam. Sebenarnya tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah supaya bagaimana masyarakat senang sedekah tuh. Senang mengeluarkan uang di jalan Allah. Kalau ini berputar, ekonomi berputar. Nah, adapun syariah apa namanya yang sifatnya tadi KPR syariah, kemudian kredit syariah dan seterusnya, itu hanya menjadi solusi darurat bagi orang yang mau punya barang tapi tidak ada pinjaman syar'i, baru mereka kredit syariah, gitu ya. Jadi itu bukan salah satu tujuan utama, tapi itu alternatif. Ya. Makanya ketika kita menjelaskan, nih akadnya syar'i, ini akad syar'i, bukan berarti kita nyuruh orang-orang untuk kredit, bukan. Maka saya sering bilang, jangan sampai kita kredit kalau tidak butuh. Nih, jangan sampai kredit kalau tidak butuh. Hatta kreditnya syar'i, apalagi kredit konvensional, jangan sampai. Ya. Mengapa? Karena berhutang itu, makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadis, jangan engkau bebankan dirimu terhadap suatu hal yang bukan beban, kata Rasulullah dalam sebuah hadis. Maknanya, kalau kita berhutang di masa sekarang, ini sama saja memindahkan beban di masa depan untuk dijadikan di masa sekarang, benar gak? Harusnya hari ini bisa makan bebek bakar,
bukan bakar, ikan bakar. Bisa makan enak, tapi gara-gara cicilan tiap bulan segala macam, ya kan? Potong. Apalagi kalau kreditnya untuk barang-barang konsumtif. Apa barang-barang konsumtif? Barang yang ketika dibeli nilainya menyusut, ada depresiasi dalam nilai. Itu barang konsumtif. Maka kalau mau kredit, usahakan pada barang-barang yang naik, valuasinya naik terus. Contoh apa? Tanah, properti, emas nggak boleh kredit. Emas tidak boleh di kredit. Ini yang naik. Apalagi naiknya dua ini cepet. Berapa per tahun? Tanah naik 10-15%. Bahkan lebih, mungkin bisa 20%, 30%. Cepat naik. Dibandingkan yang lainnya, dibandingkan investasi lainnya. Nah, itu nggak apa-apa kredit itu, ya. Meskipun saya pribadi, saya sama sekali dari awal saya punya rekening di bank syariah, saya belum pernah kredit barang apapun. Alhamdulillah, nilai utang saya 0 dari dulu sampai sekarang. Dan ini saya anggap sebagai sebuah prestasi. Sebuah prestasi. Orang punya utang 0 di zaman sekarang itu prestasi. Dan hendaknya kita semua demikian. Dan saya doakan para jemaah semua supaya punya utang lunas. Allah lunaskan. Karena hutang itu beban hidup. Tapi ada beban lagi yang lebih beban lagi yang lebih besar daripada hutang, apa? Dosa itu lebih beban lagi daripada hutang. Ya. Nah, kemudian itu akad bisnis, akad sosial. Kemudian akad jaminan. Nah, 3 lagi, akad jaminan. Akad jaminan ini namanya akad rahan. Rahan ini gadai, akad gadai. Yang kedua, akad kafalah. Akad kafalah itu penjaminan berupa kepercayaan, status kepercayaan. Penjaminan berupa status kepercayaan. Contoh, kalau kita menggadaikan SK apa tuh? SK PNS, ya. Kemudian kita gadaikan KTP, gadaikan apa lagi tuh? Pokoknya ijazah. Itu namanya kafalah. Karena barang-barang tersebut KTP, KTP, SK itu kan tidak bisa diduitkan, ya kan? Kan bisa diduitkan. Tapi kalau rahan itu gadai tapi barangnya bisa diuangkan. Contoh gadai apa? Gadai rumah, gadai mobil, gadai motor. Nah, itu namanya rahan. Itu diperinci dalam Islam tuh. Yang ketiga, Domanat ini adalah akad penjaminan, tapi yang disuruh jamin, yang menjadi penjamin adalah pihak ketiga. Contoh, kita mau melakukan kredit syariah. Pihak LKS-nya bilang mempersyaratkan, jaminannya, siapa jaminannya? Oh, jaminannya nih, paman saya. Kebetulan dia punya uang banyak. Jadi, in case kita nggak bisa bayar utang tersebut, maka yang bayar orang ketiga. Ini namanya doman. Doman. Tapi kalau kafalah itu adalah pihak yang menjamin. Kalau SKPNS berarti kan negara yang menjamin tersebut utang dia, gitu ya. Kemudian berkenaan dengan yang keempat, ya. Yang keempat ada akad amanah. Akad amanah ini ada 2. Yang pertama wakalah, akad perwakilan, mewakilkan. Yang kedua adalah akad wadiah. Nah, wadiah ini sebenarnya dia akad amanah, tapi dia juga bisa termasuk akad tabarru juga. Intinya tabarru juga. Wadiah itu akad penitip. Nah, Rasulullah itu menjadi tempat penyimpanan barang orang-orang kafir Quraisy. Menariknya, dahulu ketika Rasulullah SAW hendak hijrah ke Madinah, beliau kan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya, sambil Ali di sana selama 3 hari mengembalikan barang-barang yang menjadi titipan orang-orang kafir Quraisy. Dan lucunya, kan kalau kita bedah berarti orang-orang kafir Quraisy itu mereka ini kalau dilogikakan, bahkan kata para ulama, mereka itu siangnya menghina Rasulullah,
Mereka bilang Rasulullah gila, penyihir. Tapi karena mereka percaya bahwa Rasulullah ini adalah orang yang amanah, malamnya mereka dititip barang ke Rasulullah. Gak malu mereka. Akhirnya Rasulullah jadi tempat penyimpanan. Nah, wadi'ah, hukum asal kita menerima titipan barang itu sunnah, diterima. Tapi kalau kita khawatir kita berkhianat, maka lebih baik ditolak. Ini wadi'ah. Dan akad-akad seperti wadi'ah itu resiko barang tersebut tidak ditanggung oleh si yang nitip, yang menjaga barang tersebut, kecuali atas kelalaian dan keteledoran daripada si penjaga barang tersebut. Sehingga kita nitip barang misalkan ya, nitip kunci rumah. Biasa kan gitu. Orang-orang tuh nitip kunci rumah ke tetangga ya, yang udah dipercaya kunci rumah. Ternyata kunci rumah tersebut diambil maling. Tapi itu bukan gara-gara keteledoran dan bukan gara-gara kesengajaan tetangga kita. Diambil aja. Nah, dalam hal ini apakah si tetangga kita wajib ganti? Wajib enggak? Enggak. Karena ini akad amanah. Paham ya? Begitu pula dalam akad ijarah. Nah, ijarah ini penting nih, penting banget. Kita punya rumah. Kita sewakan kepada orang. Oke? Kemudian ternyata rumah yang kita sewakan tersebut, rumah milik kita yang kita sewakan ke orang tersebut, bocor. Gara-gara memang musim hujan. Kemudian memang sudah umur lah rumah tersebut. Siapa yang wajib memperbaiki rumah tersebut? Apakah yang nyewa atau kita yang pemilik? Macam salah. Pemilik. Wah, sebenarnya salah kan? No. Tandanya fikih muamalah kita belum tuntas. Pemilik dong. Karena ini akadnya amanah, ya. Bukan akad amanah, maksudnya ini adalah akad di mana barang yang disewakan itu 100% masih tanggung jawab si pemilik. Tidak ada biaya perawatan sama sekali yang dikeluarkan oleh si penyewa, kecuali ada keteledoran dan ada kesengajaan yang dilakukan oleh si penyewa. Baru itu mereka ganti rugi. Contoh, mereka melakukan misalkan anaknya didiemin aja, lagi coret-coret tembok didiemin aja tuh, pakai krayon tembok-tembok gitu. Nah, ini berarti dia wajib ngecat ulang. Kemudian misalkan pokoknya gini, kalau dalam istilah fikih itu ta'addi wa taksir. Tadi wa taksir itu melakukan yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Tuh, itu prinsipnya. Kalau dia melakukan demikian, maka dia wajib untuk benerin, ganti rugi. Ya. Selebih daripada itu, contoh kayak tadi itu, sudah umurnya nih, rumahnya memang sudah umur tua, jadi memang ambruk, ya kan? Kemudian memang gara-gara secara alamiah dia memang sudah berumur gitu ya. Maka yang wajib untuk ganti rugi dan memperbaiki si pemilik. Penyewa sama sekali tidak ada kewajiban untuk membenarkan. Paham ya? Nah, kebanyakan ini keliru. Pokoknya rumah ini gimana caranya setelah disewa kamu harus balik seperti kayak gini lagi. Ada kayak gitu? Ada. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Ya. Nah, ini juga menjadi titik temu bagi kita. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada si penyewa. Ya. Kemudian dalam syariat juga sebagai contoh ada konsep-konsep harta dalam Islam. Harta dalam Islam ini terbagi menjadi dua. Sebenarnya pembagiannya ada banyak, tapi ini pembagian harta berdasarkan ukurannya atau nilainya, berdasarkan nilainya. Yang pertama adalah kimiyat pakai Q, pakai qaf, kimiyat. Yang kedua mithliyat. Pertama kimiyat, yang kedua mithliyat. Kimiyat ini adalah benda-benda atau harta yang mana ketika dia rusak, ketika ada barang orang kita rusakin, ya, atau rusak sama kita, maka kita nggak bisa ganti sesuai dengan barang tersebut. Contoh,
sapi. Ada orang punya sapi. Kemudian sama kita sapinya ini ketembak. Kita lagi main panah-panahan, ketembak tuh sapinya, meninggal. Kan jadi bangkai itu kan sapinya, gara-gara tidak disembelih. Kita wajib ganti rugi kan? Nah, kita nggak bisa ganti rugi dengan sapi lagi. Nggak bisa ganti rugi dengan sapi lagi. Hukum asalnya. Karena sapi dan seluruh hewan itu termasuk jenis komoditas kimia, yang mana dia tidak punya semisal serupa persis 100% sama kembarannya. Paham ya? Itu namanya kimia. Kemudian maka kita wajib untuk ganti dengan apa? Dengan apa? Duit, dengan harta. Ya. Berapa nilai sapi yang tersebut pada harga tersebut, kira-kira harganya berapa? Baru kita ganti. Itu namanya qimiyat, barang-barang qimiyat. Adapun mithliyat. Ini barang-barang yang ada kesetaraannya. Dan biasanya diukur. Contoh, kita ngilangin satu karung beras milik tetangga. Satu karung beras itu isinya, satu karung berapa biasanya? Saya kurang tahu juga kalau satu karung gede itu. 25 ya? Berapa? 25 benar. Ya, 25 kilo misalkan. Itu kalau kita rusakin, kita hilangkan, maka wajib digantinya dengan yang serupa juga. 25 kilo juga. Gitu. Ini salah satu contohnya saja. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Dan banyak konsekuensi dari pembagian harta menjadi kimia dan mithliyat. Itu dalam hal merusak barang. Ya. Kemudian harta juga pembagian harta berdasarkan boleh atau tidak jual beli. Ya. Harta boleh atau tidak dijual beli. Dibagi menjadi dua. Yang pertama mutaqawwam. Yang kedua ghairu mutaqawwam. Mutaqawwam adalah harta yang memiliki manfaat dan manfaat tersebut halal, boleh dijual belikan. Contoh, semua harta kayak apel, beras, segala macam ya, itu kan memang boleh untuk dikonsumsi, boleh dijual belikan. Jadi dalam Islam, segala hal yang boleh dimanfaatkan berarti boleh diperjualbelikan. Sebaliknya, segala hal yang tidak boleh dimanfaatkan berarti haram untuk diperjualbelikan. Ya. Makanya yang tidak diperjualbelikan contohnya apa? Alat musik. Itu ghairu mutaqawwam. Karena dia haram digunakan. Gitu. Karena haram digunakan maka haram diperjualbelikan. Ya. Nah, ini pembagian ini juga menjadi nanti konsekuensinya kepada akad-akad seperti mahar. Contoh, kita itu tidak sah memberikan mahar yang tidak bernilai. Makanya saya sering mengkritik. Agak keliru kalau orang itu mahar tapi maharnya hafalan Quran. Ini nggak sah. Saya ulangi, mahar hafalan Quran itu tidak sah. Karena hafalan Quran tidak bernilai bagi si perempuan. Apa gunanya si perempuan tersebut? Punya suami hafalan Quran misalkan. Terus maharnya hafalan Quran dia. Bacaan Quran hafalan dia enggak berguna. Boleh menjadi sah menjadi mahar ketika kapan? Ketika diajarkan kepada si perempuan. Contoh, mahar saya adalah mengajarkan istri saya Quran selama 1 tahun. Nah, itu baru menjadi mahar. Tapi kalau cuma sekedar hafalan, apalagi yang dulu-dulu yang ngetan itu ya, saya terima nikahnya dengan mahar hafalan surat Ar-Rahman. Udah. Dibilangnya keren, padahal nggak sah itu secara fikih. Jumhur ulama bilang gak sah. Ya. Maka masih lebih sah orang yang pakai seperangkat alat sholat, masih sah itu. Dan masih lebih sah di zaman Rasul pakai cincin apa? Cincin besi. Ustadz kan ada hadis yang mengatakan bahwa jadikan mahar apa yang ada dalam dirimu dari hafalan Quran. Ya kan? Wa ma ma'aka minal Quran. Nah, kata para ulama maksud adalah dia disuruh ngajarin
ke istrinya, bukan cuma suruh bacain. Karena kalau bacain doang tidak ada manfaatnya kepada istri. Makanya mahar itu patokannya adalah segala hal yang bernilai dan boleh dimanfaatkan secara syariat. Makanya kemarin ada yang nanya sama saya, Ustaz, boleh gak mahar saham? Boleh, asal sahamnya saham syariah. Sahamnya saham perusahaan yang syariah. Boleh, karena itu bernilai. Saham bernilai ya? Bernilai, dijual satu lembarnya berapa itu? Lumayan, satu slotnya 100 lembar, ya kan? Dan seterusnya. Nah, jadi mahar yang bernilai. Mahar motor, mahar. Saya kemarin baca artikel tuh, baca status teman saya. Mahar Umar bin Khattab kepada Zainab bintu Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib bin Zainab. Kan dinikahin sama Umar bin Khattab. Berapa maharnya? 40.000 dinar. 40.000 dinar itu, satu dinar senilai dengan 4,25 gram emas. Sehingga 40.000 dinar setara dengan 170 kilogram emas. Itu mahar Umar kepada Zainab bintu Ali. Artinya mahar harus bernilai. Rasulullah SAW berapa maharnya? Maksimal. Kata para ulama 20 unta. 20 unta. Sekitar 200 juta. Makanya sebagian ulama seperti Madzhab Hanafi itu memberikan patokan maksimal. Hendaknya orang kalau mau kasih mahar maksimal 200 juta. Senilai 200 juta. Kalau sekarang nilai apa? Nilai unta sekarang seperti itu. Tapi kalau lebih daripada itu maka khilaful aula, tidak dianjurkan. Paling sedikit berapa? Paling sedikit yang bernilai kan gitu. Ya. Tapi paling sedikit dan layak adalah 1 dinar. Berapa 1 dinar? Tadi 4,25 gram emas. Berapa 1 gram emas sekarang? Sejutaan. Itu sekitar 4.500.000 lah, atau 4.250.000. Nah itu mahar. Azan dulu boleh. Ya tadi diklasifikasikan menjadi mutakawam dan ghair mutakawam. Jadi mutakawam adalah apa? Yang bernilai dan diperbolehkan menurut syariat. Jadi kalau ghair mutakawam itu tidak bernilai dan tidak diperbolehkan dalam syariat, ataupun bernilai tapi tidak diperbolehkan dalam syariat. Contoh bernilai apa seperti apa? Gitar itu bernilai tapi tidak diperbolehkan dalam syariat, sehingga menjadi ghairu mutakawam. Khamr itu bernilai ya? Bernilai, ada harganya itu. Tapi dia tidak diperbolehkan dalam syariat, sehingga dia menjadi ghairu mutakawam. Contoh lagi daging babi. Anjing yang bukan peliharaan. Maksudnya anjing yang bukan penjaga. Dalam Islam memang itu ada batasannya. Anjing yang diperbolehkan adalah anjing untuk jaga apa namanya? Jaga tanaman, ya. Jaga tanaman atau anjing untuk memburu, itu memang diperbolehkan. Ya. Kalau anjing untuk hiburan semata, ya, anjing untuk hias-hiasan di rumah itu tidak boleh. Tidak boleh. Illa kalbasaidin au masyiatin dalam hadis itu. Ya. Kalau orang punya anjing dan enggak ada hajatnya sama sekali, untuk qisam min ajrihi kullu yawmin qirat dalam hadis Abu Daud. Siapa yang punya anjing bukan untuk penjaga, bukan untuk ada hajat jaga rumah segala macam, bukan. Tapi semata-mata untuk hiasan semata, untuk penenang apa? Jadi teman. Maka setiap hari dikurangi pahalanya sebesar qirat. Kalau ya Rasulullah, qirat. Qirat itu seperti gunung Uhud, seperti gunung. Subhanallah. Satu hari gunung, pahalanya belum tentu dapat segitu. Dia dikurangin. Ya. Nah, itu kalau guru mutakawam. Yang tidak bernilai contoh apa? Debu. Apakah debu bernilai? Tidak bernilai. 1 butir beras tidak bernilai. Apalagi yang tidak bernilai. 1 ekor semut bernilai enggak? Enggak bernilai. Maka tidak sah tuh dijadikan mahar tuh. Dan tidak sah diperjualbelikan. Kalau ada orang ngejual debu, sah enggak? Enggak sah. Orang ngejual semut 1, sah enggak? Sah, enggak sah. Memang ada pengecualian. Kalau misalkan memang semutnya semut unik. Kan memang ada tuh ya. Saya tidak tahu di daerah apa, saya pernah lihat ada video. Itu ada memang semut yang diternakan. Dan memang itu dibudidayakan dan ada manfaatnya. Maka itu bisa tuh jual beli semut. Tapi kalau semut-semut yang di dinding gitu-gitu, itu nggak ada manfaatnya. Sehingga tidak sah diperjualbelikan, tidak sah dijadikan mahar, ya, dan ada konsekuensi hukum lainnya. Kemudian pembagian berikutnya adalah
Nuqud dan urud, pembagian harta berdasarkan nuqud dan urud. Nuqud ini adalah mata uang. Nuqud uang. Sehingga kalau urud adalah barang. Urud adalah barang. Konsekuensi hukum daripada ini, kalau pertukaran uang dengan uang berbeda jenis, maka dia harus ada taqabud, live, langsung penyerahannya, tidak boleh ada tertunda. Makanya kalau orang nuker duit, contoh yang sering terjadi mungkin ya, itu biasanya tukang-tukang yang di warung-warung ya, gara-gara customernya nggak ada kembalian, dia nuker ke pedagang sebelahnya tuh, ya kan? Misalkan duitnya 20.000 nih, mau kembalian, atau ya 20.000 udah kekecilan, 100.000, duit customer 100.000, nggak ada kembalian nih. Kemudian kita nuker ke tukang sebelah nih, ke abang sebelah, bang, tuker 100.000, wah belum ada 100.000, adanya 95.000, misalkan. Ya udah deh, ntar dulu deh kami tuker. Ditukar, itu riba. Karena mengapa riba? Meskipun pada saat itu dia bilang nanti 5.000-nya ntar ya. Gara-gara 5.000 ntar jadi riba. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Nah, sering nggak? Sering. Kayak gitu terjadi itu di lapangan kayak gitu. Solusinya gimana biar nggak riba? Gampang. Gimana solusinya? Ada yang sudah tahu? Nah, pinter. Pinjem aja, kan kena, ya kan? Pinjem. Kalau pinjem nggak jadi riba tuh. Karena tukar menukar ada akadnya dalam Islam. Makanya Islam itu agama yang paling teliti. Beda akad, beda hukum. Kalau pinjem ya udah jelas nanti diganti kan gitu. Tapi kalau tukar menukar mata uang, apalagi sejenis, jenis itu harus sama jumlahnya, harus sama-sama tunai. Kalau beda dolar rupiah, yen, yuan, apalagi itu banyak ya mata-mata uang. Itu kalau berbeda maka tidak dipersyaratkan harus sama nilainya, tapi dipersyaratkan harus tunai. Maka kalau orang tadi tuh dia kan udah mah 95.000 dulu ya kan, ini 100.000, itu kan 95.000 kan, itu udah mah nilainya nggak sama ya kan, ditambah lagi ntar, dibalikin ntar, berarti dia dapat dua dosa tuh. Dosa apa? Riba nasi'ah dengan riba fadl. Dua dosa sekaligus, dua riba sekaligus. Ya. Gara-gara ada penundaan dalam penyerahan uang plus ketidaksamaan dalam penukaran. Nah, Ustadz, gimana caranya? Kalau kita mau nukar uang pas lebaran, kan sekarang banyak ya orang-orang di pinggir jalan yang nuker 100.000 dikasih 95.000 uang baru kan gitu. Kita pernah nuker uang baru. Gimana caranya biar nggak riba? Caranya, saya kasih ke solusi. Pertama, kita nyuruh orang untuk pergi ke bank atau pergi ke money changer, bukan money changer ya, pergi ke tempat penukaran uang yang gratis dia. Tapi kita kasih dia fee-nya 10.000, 20.000, 50.000 kah? Nah, fee tersebut itu sah sebagai jasa karena dia ada uang jalan. Bukan gara-gara tukar menukar uang berlebih, paham ya? Beda tuh, beda. Karena 50.000 tersebut bukan bagian daripada harga, tapi dia adalah fee atas dia upah jalan. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalkan dia sudah standby dengan uangnya, kemudian kita tukar, kita mau tukar 100.000, uang digupok 100.000 juga. Karena dia udah jalan, kita kasih aja fee. Misalkan saya jadi 110, dia 100.000. Nih, 10.000-nya buat kamu uang jalan. Boleh gak? Nah, saya tanya nih, boleh gak? Oh, boleh gak? Tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena dia itu kan belum berakad. Ketika dia nuker kan belum berakad. Emang dia ketika nuker ke bank itu kamu sudah akad ijaroh, sudah akad bahwa 10.000 itu akan menjadi fee? Enggak. Sehingga jatuhnya tetap riba nasi'ah. Jadi nggak bisa tuh kita di pinggir jalan kita bilang tukar dong. Jadi apa? Nih 10.000-nya buat kamu karena kamu udah ongkos jalan kamu. Nggak bisa. Karena
Jalannya dia itu sudah ada sebelum berakad, paham nggak? Paham ya? Kalau yang tadi yang pertama saya contohkan, yang solusinya itu dia baru jalan ketika kita kasih fee. Nah, paham ya? Dan jalannya dia itu atas dasar akad, sedangkan sebelumnya jalannya dia ke bank nuker itu belum diakadkan. Detail Islam. Ya. Dan ada solusinya kan? Saya tadi katakan kan, setiap Allah haramkan sesuatu ada solusinya. Tinggal kita ikutin aja step by stepnya. Tapi tentu yang tahu solusi seperti ini adalah ahli ilmu. Makanya kita tanya para asatidz nanti. Ya. Makanya tidak mudah untuk mencari solusi itu gimana? Saya pribadi ketika ditanyakan Ustaz ini hukumnya apa? Saya ngulik-ngulik apa solusinya ini kayak gitu. Saya pengen nih beliau ini terjerat dari ribanya, terjerat dari gorornya. Tapi saya juga nggak pengen dia bangkrut dari usahanya. Saya pengen cari solusi juga. Tapi ingat, dari setiap solusi ada konsekuensi. Kayak tadi. Konsekuensinya apa? Step by stepnya harus jelas kan? Ada orang yang memang mau order mereka buka jasa untuk nukerin uang dan uangnya belum stok. Kalau uangnya sudah stok berarti dia belum nuker, kan gitu. Misalkan dia udah punya stok duluan nih, ayo saya nuker ke saya, nanti saya upah jalan. Padahal dia nggak jalan, padahal dia udah punya stok, maka dia nggak bisa tuh kayak gitu. Ada konsekuensinya, gitu ya. Nah, begitu pula dalam akad syariah, ada konsekuensi yang harus dibayar, harus dilakukan. Ya. Ustadz, kan ujung-ujungnya sama dapat duit. Gimana cara bantah syubhatnya ini? Gimana? Kan ujung-ujungnya sama tuh. Kalau yang tadi kita kasih uang, fee-nya sama, dapat 10.000 juga. Kok yang satu halal, satu haram? Gimana cara jawabnya? Gampang cara jawabnya. Dalam Islam, kita berfokus pada proses. Islam itu concern dengan proses. Sehingga yang dilihat itu adalah prosesnya. Bukan hasil. Bukan hasil. Contoh. Ada satu ayam tiren. Satu lagi ayam yang disembelih secara syar'i. Dihidangin nih, digoreng. Sama-sama ayam gak? Dicicipin sama rasanya gak? Hasilnya sama gak? Sama. Tapi yang satu haram, yang satu halal. Yang satu ditusuk doang tuh sembelihannya. Yang satu disembelih pakai bismillah secara syar'i. Kelihatannya sama gak? Sama, tapi hasilnya beda. Yang satu haram, yang satu halal. Tapi yang membedakan apa? Prosesnya, enggak? Gitu. Sama begitu pula yang tadi tuh. Yang satu ngasih duit, akadnya udah nih upah kamu buat jalan. Tapi padahal dia udah stok uangnya. Yang satu belum stok uangnya, ini upah kamu buat jalan. Kamu nuker. Yang satu halal, yang satu haram. Yang satu bukan riba, yang satu riba. Gara-gara beda di mekanisme dan beda di proses. Gitu. Makanya saya paling sering mengkritik orang yang menyamakan bank syariah dengan bank konvensional. Ada tuh namanya, saya pengen nyebut nama nggak apa-apa lah di sini. Guru Gembul. Dia bilang bank syariah itu lebih parah daripada bank konvensional. Ini saya pengen cubit rasanya dia. Karena nggak sama. Bank konvensional itu murni dia 99% keuntungannya daripada kredit NPL kalau kita lihat laporan keuangannya. Tapi kalau bank syariah ya dari akad-akad syar'i. Jadi nggak sama. Kalau misalnya ada kekeliruan dalam bank syariah itu bisa dihitung. Tapi secara defaultnya mereka melakukan akad-akad syar'i. Tapi ketika di lapangan bukan salah sistem, tapi salah orang lapangannya, kan gitu. Jadi kita harus objektif menghukumi demikian. Makanya mengapa Allah katakan walaisa innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kalau kita menyamakan yang bukan riba dengan riba, sama saja kita seperti mengatakan seperti orang Yahudi. Qalu innamal bai'u mithlu riba. Kata orang Yahudi kan, alah sama aja. Riba juga dapat untung, jual beli dapat untung. Sama, jual beli sama riba sama-sama aja. Allah bantah. Kata Allah apa? Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Gitu loh. Jadi saya sarankan pindahkan uang Anda dari bank konvensional ke bank syariah. Bank syariah sudah banyak sekarang. Saya tidak punya sama sekali rekening bank konvensional.
bank syariah, contoh deh, misalkan saya nggak apa-apa nyebut merek sini. Misalkan Anda mau pakai sistem BCA, karena misalkan BCA banyak ATM-nya banyak, kemudian juga mudah segala macam sistemnya. Pindahkan ke BCA syariah. Ada BCA syariah. Anda punya rekening Permata, pindahkan ke Permata syariah. Mengapa saya dikatakan demikian? Karena bank yang ada logo syariahnya itu mereka ada peraturan dari OJK. Mereka tidak boleh menggunakan uang di perusahaan tersebut untuk pendanaan rokok, untuk pendanaan perusahaan babi, untuk pendanaan perusahaan khamr, untuk pendanaan perusahaan pekerja seks komersial dan seterusnya. Nggak boleh kalau bank syariah. Tapi kalau bank konvensional, itu uang kita diputar. Baik kita dapat bunganya atau tidak, uang kita diputar di sana. Dijadikan untuk modal orang-orang yang riba. Nah, makanya minimal kita pakai bank yang ada logo syariahnya. Apapun itu. Karena ketika mereka mendeklarasikan dengan syariah, udah kita tawakal. Urusan dia nanti. Karena mereka sudah mengakui bahwa mereka syariah. Kan gitu. Gitu ya. Nah, ini saya ingin sekali menjelaskan hal ini. Karena masih banyak orang yang menyamakan yang tidak sama. Kita zalim kalau kita menyamakan yang tidak sama. Ya. Kemudian lanjutnya pembagian harta berdasarkan tadi kan ada nukut, ada urut. Kalau nukut tadi ketika ditukar maka dia harus sama jumlahnya. Kalau berbeda jenisnya maka dia harus sama-sama tunai. Adapun kalau urut barang, maka barang tersebut tidak perlu sama jumlahnya dan tidak perlu sama-sama tunai. Jadi kalau orang barter HP dengan HP, misalkan nuker, yang satu iPhone 14 Pro Max, yang satu Poco, ditukar sama dia. Yang satu dikasih sekarang, yang satu dikasih besok. Boleh gak gitu? Boleh gak? Boleh gak? Boleh, karena tidak ada aturan harus sama-sama tunai. Yang ada aturan sama-sama tunai adalah apa? Mata uang. Kalau barang dengan barang atau barang dengan uang, maka boleh ada penundaan dalam penyerahan. Paham ya? Nah, paham. Ustadz, kalau beli emas boleh gak? Bertunda. Online, secara online. Boleh gak beli emas secara online? Beli emas di mana? Di Shopee atau di Tokopedia. Boleh gak beli emas secara online? Boleh gak? Gak boleh. Karena emas bagian daripada mata uang. Dia termasuk nukut, bukan urut. Paham ya? Dia termasuk bagian daripada mata uang. Kok masuk nukut, Ustaz? Karena jelas. Kata Rasulullah dalam hadis Ubadah bin Samit, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Adz-dzahabu bil-dzahabi wal-fiddatu bil-fiddati." Kata Rasulullah, emas dengan emas, perak dengan perak, dan seterusnya sampai akhir hadis. Maka di sini dinyatakan bahwa mata uang itu dijadikan hukumnya sebagai komoditas ribawi itu karena merujuk kepada emas dan perak. Jadi nggak bisa emas dan peraknya dihilangkan sedangkan mata uang yang ini diadakan. Nggak bisa, paham ya? Jadi karena mereka merujuk hukum kepada emas, maka emas pun ikut menjadi mata uang. Kan gitu. Karena di zaman Rasulullah hukum mata uang menjadi emas itu memang ada suatu hal yang memang sudah diterapkan. Ya. Meskipun Rasulullah SAW itu tidak murni menciptakan dalam perkara muamalah ini, ayo pakai mata uang emas, enggak. Jadi dahulu, bahkan sebelum pemerintahan Umar, Rasulullah itu masih menggunakan emas dan perak siapa? Tebak. Kalau emas Romawi, kalau perak Persia. Tuh, di zaman Rasulullah. Ketika di zaman Umar, barulah mata uang itu sudah ada logo-logo Islaminya. Dan Islam sudah buat mata uang Islam. Nah, memang setelah diteliti, mata uang yang paling stabil sepanjang sejarah peradaban manusia adalah emas. Karena disuplai dan demand-nya selalu setara. Antara demand permintaan orang dengan stok di lapangan selalu pas. Sehingga nilainya paling stabil. Makanya kata para ulama menyimpulkan bahwa emas memang diciptakan untuk mata uang. Dari zaman Nabi Adam. Maka memang menurut sebagian ulama, kalau seandainya ini dalam hal makro ya, yang paling ideal adalah menggunakan emas sebagai mata uang. Maka saya juga berdoa, semoga nanti di masa mendatang Indonesia secara khusus atau negara-negara minimal ASEAN lah berani untuk menggunakan mata uang emas, sehingga kita tidak disetir lagi dengan Fed di Amerika, karena mereka bebas
mencetak uang tanpa ada underlying daripada gold. Ini yang menyebabkan sulit kita untuk berkembang dan sulit untuk terjerat daripada inflasi. Meskipun demikian, ini bukan satu-satunya cara untuk mengembangkan ekonomi. Ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi, tapi bukan satu-satunya cara. Makanya kalau orang yang menggembur-gemburkan, ayo ganti transaksi kita dengan emas, nggak bisa. Kita harus taat kepada ulil amri. Ulil amri bilang yang sah di negara kita apa? Rupiah. Kalau orang mau transaksi, makanya dulu ada kan pasar muamalah tuh, ingat nggak? Di mana? Di Depok kalau nggak salah. Jadi dia beli itu pakai dinar. Ini kita apresiasi semangatnya, tapi keliru dia. Karena negara kita belum dilegalkan. Kalau kita membuat suatu hal yang baru, akan menjadi kekeliruan di masyarakat. Nantinya akan menjadi timbul demo pemerintah lah, segala macam, bahaya, mudarat besar demo itu. Ya. Kemudian pembagian berikutnya adalah istihlaki dan istimali. Istihlaki, istimali. Istihlaki, istimali. Istihlaki ini benda-benda yang ketika dipakai maka dia habis. Istihlaki, dipakai dia habis. Contoh, sabun mandi. Kalau kita pakai, berkurang nggak zatnya? Berkurang. Makanya ini istihlaki. Adapun istimali, ketika kita pakai, dia nggak berkurang secara zatnya. Contoh apa? Handphone, kursi. Apakah handphone kalau kita pakai jadi berkurang layarnya? Enggak. Makanya ini istimali bukan istihlaki. Contoh apa lagi yang istihlaki? Nih, air minum. Kita minum berkurang nggak? Berkurang. Istihlaki. Apalagi istihlaki? Nasi kotak. Istihlaki. Nasi padang. Istihlaki. Apa yang istimali? Laptop, mobil, motor, rumah, tanah. Itu istimali. Apa yang menyebabkan beda ini? Nah, harta yang istihlaki tidak sah dijadikan sebagai wakaf. Harta yang istihlaki tidak dijadikan sebagai wakaf. Jadi nggak sah kalau orang wakaf nasi kotak, wakaf sabun, wakaf air 1 galon, nggak sah. Tapi kalau wakaf sumur sah. Jadi yang diwakafkan apa? Sumurnya. Bukan airnya jatuhnya gitu ya. Airnya ngikut gitu kan. Ya. Jadi kalau wakaf hanya sah pada yang benda-benda apa? Istimali. Contoh, wakaf motor, wakaf kamera. Nah, di sini belum ada kamera nih. Semoga bisa pakai kamera sehingga nanti buat channel YouTube sendiri. Masjid Imam Muhammad bin Hambal. Jadi setiap ada ustadz ngisi pakai kamera upload. Jadi sehingga yang nggak ikut kajian bisa dengar ceramahnya di. Nah itu kan sekarang kajian-kajian di masjid kan pakai wakaf tuh dananya. Maksudnya segala macam perabotan, kamera, meja kajian, apalagi lighting, mikrofon wireless dan seterusnya itu pakai wakaf. Dan itu sah karena wakaf boleh pada benda-benda yang istimali, bukan istihlaki. Sehingga tidak sah menurut jumhur ulama wakaf uang. Karena uang berkurang, kan gitu. Ketika dipakai uang berkurang. Tapi kalau benda-benda lainnya dipakai yang tidak berkurang. Kemudian juga tidak sah menyewakan benda yang istihlaki. Contoh, kita sewakan air mineral. Ini saya sewakan kamu. Gimana nyewakan? Kan kalau diminum berkurang, kalau dibalikin dia berkurang kan gitu. Nah, maka tidak sah menyewakan benda yang istihlaki. Makanya akad sewa menyewa hanya sah pada benda yang istimali, paham ya? Sewa motor, sewa mobil, sewa rumah, nggak bisa tuh. Sewa nasi kotak, sewa nasi padang, gimana? Sewa sabun, kok sabunnya berkurang? Kan gitu, gitu. Ini pembedaan dalam hal ini. Kemudian juga perbedaannya dalam hal i'arah, dalam hal pinjam meminjam. Dalam hal pinjam meminjam. Tidak sah kita meminjamkan dengan akad, maksudnya dengan akad pinjaman meminjamkan benda-benda yang istihlaki. Tapi sah meminjamkan benda-benda dalam hal perkara istimali. Contoh, kita nggak sah bilang sebetulnya nih saya pinjemin ke kamu pulpen. Itu nggak sah. Karena pulpen berkurang nggak isinya? Berkurang.
Jadi sebenarnya kalau yang benar pengucapannya adalah apa? Nih, saya kasih kamu tinta. Enggak? Iya. Enggak sah nih kita bilang, nih saya pinjemin kamu air minum, kamu minum ya. Kalau dipinjam berarti harus dibalikin dong minumnya. Gitu. Berarti apa? Nih saya kasih kamu air. Gitu. Makanya kalau kita bilang meminjam kan, berarti hanya pada akad-akad yang pada benda-benda yang istimali. Nih saya pinjemin HP, saya pinjemin mobil, saya pinjemin rumah, gitu. Karena benda-benda tersebut tidak berkurang secara zatnya, ya. Gitu. Itu namanya istimali dan istihlaki. Kemudian nami ghairu nami. Ini artinya. Nami dan ghairu nami. Nami dan ghairu nami. Nami ini benda-benda yang selalu bertambah nilainya. Maksudnya benda-benda yang ditunjukkan untuk pertambahan nilainya. Benda-benda yang bertujuan untuk menambah nilai. Contohnya adalah barang dagangan, stok barang dagangan, hewan ternak. Itu dua contohnya. Sehingga dua hal ini ada zakatnya. Meskipun menurut mazhab Syafi'i, zakat hewan ternak itu hanya pada 3 komoditas saja. Kambing dan domba, kemudian apa? Sapi dan kerbau, dan unta. Tidak ada zakat pada sapi, kuda, apalagi rusa, ayam, tidak ada zakatnya. Tapi kalau dibisniskan ada zakat perdagangan di sana. Tapi kalau untuk stok aja, nggak ada nih buat zakat perdagangan, nggak ada buat untuk nilai apa? Tidak ada niat untuk untuk diperjualbelikan, maka tidak ada zakatnya. Tapi kalau ada niat untuk diperjualbelikan, maka ada zakatnya. Gitu ya. Kalau pada semua komoditas. Kalaupun ghairu nami itu tidak dimaksudkan untuk pertumbuhannya, kebalikannya. Artinya ghairu nami ini tidak ada zakatnya. Contoh, kita punya rumah. Contoh ya. Orang punya rumah satu di Purwakarta, satu di Puncak, satu di Jakarta, satu di Papua. Punya rumah banyak deh. Tujuannya untuk koleksi. Tidak ada niat untuk dijual beli secara segera, nggak ada tuh niat. Maka tidak ada zakatnya. Begitu pula perabotan rumah, mobil, motor yang dibeli tujuannya untuk dipakai, maka nggak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah kita beli motor, beli rumah segala macam tujuannya untuk dijual lagi secara langsung, atau dalam bahasa lain trader. Itu ada zakatnya. Makanya orang beli rumah banyak nih, beli rumah, dia langsung pasarin segera. Kalau dalam setahun rumahnya nggak laku, maka kena 2,5% total rumah tersebut per tahun, karena sudah haul. Contoh, dia punya 5 rumah, dia beli, kemudian dia mau jual lagi tahun itu, dia iklankan di OLX, dia iklankan di rumah putih, White House, ya kan? Diiklankan di berbagai macam ini platform. Ternyata dalam setahun nggak laku-laku nih. Total rumah 5 rumah misalkan totalnya berapa? 10 M. Itu nggak laku tuh, kena zakat 2,5%. Berapa 2,5% ini? 10 M. Berapa tuh? 25 juta ya? Apa 20 juta? Sekitar segitu ya. Lumayan kan? Lumayan. Makanya zakat itu butuh iman. Orang kalau masih penghasilan 5 juta per bulan, 8 juta, 10 juta, itu belum kerasa tuh ngeluarin zakat. Tapi kalau udah jadi miliarder, butuh iman tuh ngeluarin zakat. Makanya saya pernah buka kelas, ya, dan saya juga buka konsultasi zakat. Itu saya baca laporan keuangan. Masya Allah, dia punya rumah di sini, punya rumah di sini, reksadana, kemudian dia punya saham syariah, punya ini. Saya bilang, ini orang kayak gini 1001 nih di zaman sekarang. Maksudnya dia berani untuk, Ustaz, tolong hitungin zakat saya. Itu dihitungin zakat ya, total ratusan juta zakat dia. Zakat doang. Ya, luar biasa. Makanya saya bilang kemarin kan, kata perkataan siapa? Kemarin perkataan, ingat siapa yang salah? Ni'mal malu salih rajul salih. Sebaik-baik harta soleh untuk orang soleh. Siapa perkataan siapa? Amr bin As. Betul tuh. Karena kalau harta dipegang oleh orang soleh,
dizakatin sama dia. Tapi kalau tidak dipegang oleh orang soleh, nggak bakal dizakatin. Ujung-ujungnya invest ke riba, kan? Nah, itu ya. Itu ghairun nami. Kemudian dibagi menjadi ain dan manfaat. Ain dan manfaat. Ain manfaat ini yang satu adalah ain barang, kalau manfaat jasa. Ya. Sehingga boleh kalau orang ngejual rumah yang lagi disewa. Contoh, saya punya rumah lagi disewakan setahun oleh Fulan. Boleh gak saya ngejual rumah saya ke orang lain? Lagi disewakan nih. Boleh gak? Boleh sebenarnya. Boleh. Tapi yang beli itu harus tahu bahwa dia baru bisa menggunakan selepas rumah tersebut beres kontraknya. Paham ya? Nah, ketika dia sudah tahu, disepakat dan sudah dikasih tahu, ya udah, pindah kepemilikan tuh. Pindah kepemilikan. Begitu pula sah hukumnya menyewakan rumah atau aset yang kita lagi sewa. Contoh, kita lagi nyewa rumah 1 tahun. Baru kita gunakan 6 bulan. Kita sudah mau keluar negeri nih, studi misalkan ke Saudi, ya kan? Masih ada 6 bulan lagi nih, nggak dipakai. Boleh gak rumah, manfaat penyewaan rumah tersebut 6 bulan kita sewakan ke orang lain? Boleh gak? Boleh, dengan syarat si pemilik rumah tidak melarangnya atau mengizinkannya. Boleh. Karena dia memiliki hak manfaat. Dan dalam barang itu ada 2 hak kepemilikan. Ketika kita punya barang ada 2 kepemilikan. Yang pertama kita punya barang tersebut, yang kedua kita punya hak manfaat untuk menggunakan barang tersebut. Paham ya? Nah, ketika seorang menyewakan rumahnya ke orang lain, berarti dia hanya memiliki salah satunya saja. Paham nggak? Berarti dia hanya punya kepemilikan atas barang, tapi tidak memiliki kepemilikan atas manfaat. Paham maksudnya? Contoh gini. Saya punya rumah lagi disewakan. Udah bayar nih orang yang disewakan nih. Dia udah bayar 10 juta misalkan. Udah bayar nih. Setahun. Apakah boleh saya ngusir dia? Usir kamu. Ini rumah saya. Boleh gak? Gak boleh. Karena hak manfaatnya sudah jadi milik dia selama 1 tahun. Tapi hak kepemilikan barang punya saya. Paham ya? Begitu pula dia. Dia hanya memiliki hak manfaat terhadap barang, tapi tidak memiliki hak kepemilikan terhadap barang. Nah, itu dibedakan dalam Islam. Detail banget gak Islam? Detail. Nah, itu perbedaan demikian. Jadi boleh itu kita menyewakan kembali aset yang sudah kita sewa. Selama kita memang sudah qobad, artinya kita memang memiliki manfaat atas aset tersebut. Seperti tadi request Bang Acim, jadi sisa waktu 15 menit untuk tanya jawab. Karena memang fikih muamalah itu harusnya tanya jawab. Ya. Silakan, ada yang bertanya. Fadhal. Kalau misalnya kita nyewa rumah, itu ada tanaman, Ustaz. Pemanfaatan tanaman itu untuk penyewa atau yang punya rumah, Ustaz? Bagus, tanya. Iya, jadi gini. Ketika kita menyewa rumah, ya, kan di situ sudah include dengan tanaman, pagar, atap, air, dan segala macamnya. Itu pengikut sifatnya, ya. Sehingga hal-hal yang memang menjadi akad dari rumah tersebut, maka itu bagian daripada rumah. Karena pohon, tanaman itu tabi, mengikut. Sehingga itu hukum asalnya boleh dimanfaatkan kalau dia bagian daripada rumah. Beda lagi kalau misalkan pohonnya di sini, ini rumahnya, nggak ada pagar, dia cuma nyewa rumah, maka pohonnya masih milik si pemilik, bukan penyewa. Tapi kalau sudah dipagerin, ya, biasanya itu sudah include. Meskipun demikian, paling afdal nanya ke si pemilik, kira-kira nih pohon ini, taman ini boleh kami manfaatkan nggak? Itu paling afdal. Dalam rangka kehati-hatian, ya, dalam rangka kehati-hatian. Tapi secara umum, kalau sudah dipagerin, biasanya itu sudah include. Tapi kalau belum dipagerin, maka terpisah kepemilikan. Karena pohon juga ada yang punya. Nah, makanya jangan sampai kita seperti orang awam ya. Ustadz,
pohon tetangga buahnya masuk ke pekarangan rumah saya. Depan mata lagi Ustaz. Jatuh lagi Ustaz. Ini boleh gak jadi milik saya? Ustaz, kan jatuhnya sama rumah saya Ustaz. Jawabannya tidak boleh. Meskipun masuk ke rumah Anda, meskipun akarnya, bukan akar, apa namanya, batangnya masuk ke pintu, ke jendela rumah Anda, itu bukan milik Anda. Bukan. Ya, karena pohon juga ada pemiliknya. Begitu pula pohon-pohon yang di jalan tuh, ya, pohon-pohon di jalan, itu milik siapa? Milik pemerintah. Gak bisa kita asal comot petik, gak bisa itu. Ya. Islam sangat menjaga kepemilikan. Gak boleh kita asal ini. Nah itu juga nih pohon-pohon mangga di sini nih. Kalau jatuh, izin ke Umi. Jangan asal dimakan, bawa pulang. Ya, meskipun saya juga nggak pernah lihat sih ada mangga jatuh di sana. Ya, izin. Ya, izin. Insya Allah Umi menghalalkan. Ada lagi? Silakan. Apakah penjual wajib memberikan khiyar? Ya, bagus pertanyaannya nih. Khiyar sudah belum dibahas sama kita. Jadi khiyar yang wajib adalah khiyar majelis. Adapun khiyar syarat itu tidak menjadi kewajiban. Dan dua yang wajib tuh, khiyar majelis dan khiyar aib. Nah, khiyar aib. Khiyar majelis seperti apa? Contoh gini. Kita bebas untuk membatalkan transaksi, baik si penjual yang membatalkan transaksi atau si pembeli yang membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada di majelis yang sama. Contoh, saya beli HP nih di counter nih. Ya, saya beli HP di counter. Beli HP iPhone 14 Pro Max 20 juta. Saya udah beli nih. Kemudian HP-nya sudah dipegang, uangnya sudah dipegang nih sama si abangnya. Ya kan? Saya udah pegang HP-nya nih. Saya masih ngobrol-ngobrol di kursi counter tersebut. Saya masih ngecek HP-nya gitu kan. Udah 10 menit, 15 menit, sejam. Masih belum berubah tuh, saya masih di situ, pedagangnya masih di situ. Saya berubah pikiran, Bang, kayaknya nggak jadi deh Bang. Saya berubah pikiran Bang, nih saya balikin Bang. Boleh gak kayak gitu? Boleh gak? Boleh, karena masih di majelis yang sama. Itu namanya khiyar majelis. Beda cerita, kalau saya sudah megang HP-nya, si penjual sudah megang uangnya, terus saya keliling-keliling, meninggalkan counter tersebut, saya keliling lantai 1, lantai 2, lantai 3, makan di food court, baru balik lagi. Terus saya baru pikirin, Bang, balikin lagi dong uangnya. Saya nggak jadi beli, boleh gak? Nggak boleh. Karena akadnya sudah lazim. Kalau masih dalam majelis yang sama, maka boleh dikembalikan. Dan si pembeli, si penjual wajib mengembalikannya kalau masih di majelis yang sama tuh tadi ya. Begitu pula si penjual. Si penjualnya boleh untuk berubah pikiran. Misalkan tadi ya, saya masih duduk situ, penjualnya masih duduk di situ juga, ya. Kemudian si penjualnya berubah pikiran gara-gara ada telepon masuk. Ada yang mau beli 30 juta. Boleh itu si penjual berubah pikiran, Mas, saya berubah pikiran nih Mas. Balikin lagi handphonenya sini. Nih 20 jutanya buat sampean. Boleh gak? Boleh, karena masih di majelis yang sama. Kalau si penjualnya pergi, si pembelinya masih di counter nih. Si penjualnya ke toilet misalkan. Terus dia balik lagi. Terus dia bilang, saya berubah pikiran Mas, balikin lagi deh 20 jutanya. Balikin lagi deh HP-nya. Ini saya dibalikin 20 jutanya. Boleh gak? Gak boleh. Karena dia sudah berpisah dari majelis. Paham ya? Ini namanya khiyar majelis. Dan khiyar majelis wajib diterima oleh kedua belah pihak. Ketika si pembeli atau penjual minta untuk gak jadi beli. Nah, itu namanya khiyar majelis. Banyak orang gak tahu masalah ini. Banyak gak? Banyak yang gak tahu. Padahal syariat. Ya. Kata Rasulullah, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Itu hadisnya. Riwayat Muslim. Nah, itu satu. Yang kedua, khiyar aib. Khiyar aib. Kalau barang belinya cacat, maka maka kita wajib untuk untuk ganti rugi barang tersebut. Bisa dua pilihannya. Bisa kita ganti dengan barang baru, satu. Bisa kita kasih balik lagi uang yang dia beli, kemudian barangnya diambil. Atau yang ketiga, kita ganti rugi
sejumlah kerusakan pada barang tersebut. Contoh, saya beli HP tadi ya, 14 Pro Max di counter. Pas dilihat, bagus-bagus aja nih HP, pas dicek. Pas aku bawa ke rumah, ternyata mesinnya palsu. Pas dicek mesinnya palsu, dioprek mesin palsu misalkan, gitu kan. Kemudian saya bilang ke penjual, "Bang, ini palsu nih mesinnya nih, ganti." Si penjual boleh gak dia nolak? Boleh gak? Gak boleh. Karena khiyar aib itu hak bagi si pembeli. Gitu. Makanya kalau kita punya barang, kemudian dijual, ternyata ditemukan cacat pada barang tersebut oleh customer. Maka ketika customer komplain, maka wajib bagi kita untuk ngapain? Ganti atau balikin duit atau ganti rugi kompensasi. Maksud kompensasi gimana? Misalkan kerusakan pada barang tersebut mengurangi nilainya itu sekitar 20%. Maka kita bayar sekitar 20% tersebut. Dikurangi dari harga yang sudah dikasih tadi oleh si pembeli. Nah, itu dua. Khiyar aib dan khiyar majelis ini wajib. Adapun khiyar syarat itu seperti ini, kamu boleh gunakan produk ini selama seminggu. Kalau kamu berpikiran, kamu boleh balikin dari saya. Itu khiyar syarat. Itu pilihan sesuai dengan kemaslahatan dan keinginan antara si penjual dan pembeli. Adapun dua khiyar ini wajib menetap ada di setiap transaksi kita. Yes. Ada lagi yang tanya? Silakan. Ini Pak, kasus di masyarakat ini ada sewa sama kontrak. Dulu kan ada Apa sewa apa? Sewa sama kontrak. Oke. Dulu di PTN sana ada peristiwa rumah disewa. Setelah itu kemudian setahun, 2 tahun, terus kemudian yang punya itu mau ngambil, kalau udah habis, nggak mau, akhirnya masuk ke pengadilan gitu ya. Nah, karena bahasa perjanjiannya itu sewa. Beda kalau dengan kontrak gitu. Kalau kontrak setahun, sekian sampai sekian habis, nah itu baru bisa diambil alih. Gitu. Tapi kalau sewa, selama orang itu masih bisa membayar, bisa berjalan, akhirnya di pengadilan itu atau tarik turun tuh akhirnya. Jadi menamalah yang nyewa itu jadi menang gitu. Gitu ada kasus dari itu. Terus kemudian ada lagi ini yang itu tanah, beli tanah, kemudian tidaknya untuk dijual saat itu. Nah, dalam berjalan bertahun-tahun, terus kemudian ada keperluan mau dijual, dipasang plakat gitu. Tapi bukan dipromosikan, di sponsor-sponsor juga gitu. Nah, apakah itu nanti yang tahunnya juga harus zakat atau enggak gitu? Iya. Padahal sudah berjalan cuma setahun sampai 2 tahun gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai syariah, yang kita ada BRI syariah. Tugas berdiri pertama saya kan pernah datang di sana. Pertama ada konvensional BRI, terus kemudian ada muncul bank BRI syariah. Kemudian saya tanya sebelum saya melakukan akad, ini prosesnya gimana? Kalau saya pindah begini, kemudian kembalinya berapa tahun gitu. Nah itu ada selisih itu di situ, saat itu ada selisih. Terus kemudian yang punya tetap yang BRI juga yang punya gitu. Jadi BRI itu ada cabang namanya BRI Syariah, tapi pengelolaannya sama. Jadi gimana bahasa ini sampai sekarang itu saya masih ragu juga gitu ya yang syariah itu. Kemudian berubah menjadi sekarang BSI itu yang secara nasional. Oke. Ya 3 pertanyaan ya. Saya jawab yang pertama. Pertanyaan pertama tadi beda ceritanya konsekuensi sewa dengan kontrak. Yang pertama, dalam Islam itu tidak berpengaruh penamaan. Ada ibratu bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadi wal mabani. Itu kaidahnya. Jadi yang menjadi patokan adalah konsekuensi. Konsekuensi itulah yang menyebabkan ini akadnya apa. Contoh tadi, kalau dia awalnya menyewa, kemudian di akhir menjadi jual beli. Ini hakikatnya bukan sewa. Karena kalau sewa itu kan apa? Dia nyewa, kemudian ketika berakhir sewa, barangnya balik ke si pemilik. Kan gitu. Enggak berpindah nama, kan gitu. Ini namanya bukan sewa, tandanya beli ini deh. Tandanya jual beli, bukan sewa menyewa. Jadi makanya kalau kita mau mau ada kerjasama, kontrak, ada perjanjian klausul, itu dibaca detail. Pasal-pasalnya dibaca.
Seandainya itu ada berkenaan dengan syariat, tanyakan kepada Ustadz. Ustadz, tolong baca ini klausul kira-kira apa yang bertentangan dengan syariat sebelum saya tanda tangani. Jangan begitu sudah bertahun-tahun baru dikonsultasikan. Nah, Anda terjerat keharaman, haram semua itu. Tiba-tiba ya. Nah, itu penting. Kemudian yang kedua, tanah yang sudah dipakai pelang untuk dijual. Ini secara tidak langsung sudah masuk kategori promosi. Dan sudah kena zakat kalau sudah setahun. Makanya kalau belum dipasang pelang, dijual, itu belum masuk kategori promosi. Makanya kalau orang cuma niat doang, saya baru niat jual deh. Tapi belum ada aksi untuk menawarkan, mempromosikan, mempublikasikan, dia belum kategori mau menjual. Sehingga kalau orang punya tanah, dia beli, kemudian dia berniat, kayaknya nanti kalau saya sudah umur sekian, saya mau jual tanah saya. Ini gak kena zakat tuh tanah, meskipun sudah bertahun-tahun. Karena baru niat, belum ada aksi untuk menjual, atau belum ada promosi, belum ada publikasi, belum diiklankan, dan seterusnya. Paham ya bedanya? Nah. Kemudian yang ketiga, saya bilang tadi, akad di bank syariah, ya, bank syariah, ini yang paling aman untuk digunakan adalah kita cuma naruh uang. Paham ya? Cuma naruh uang. Adapun kalau mau minjem, jangan pakai ke sana. Nah, ngapa saya bilang demikian? Karena dia tidak ada underlying-nya sebenarnya. Kalau jatuhnya pinjam-minjem sedemikian, maka tidak ada underlying. Lebih baik gini. Kita kredit barang, ya, kredit barang. Saya kredit syariah. Kemudian sudah dapat barang, barangnya kita jual. Paham nggak? Barang kita jual, dapat uang, ya nggak? Ini halal secara syariat. Namanya tawarruk. Apa? Tawarruk. Jadi didasarkan atas punya barang dulu, bukan dikasih uang dibayar lebih. Paham ya? Nah, paham gitu. Nah, akad di bank syariah yang paling aman cuman wadiah. Adapun deposito syariah, apalagi tadi ya, ada namanya itu apa namanya? Tadi ya, pinjaman syariah segala macam. Itu tidak aman. Tidak aman. Maksud saya Anda menaruh ke bank syariah dibandingkan konvensional adalah untuk menaruh sekedar menaruh, bukan menggunakan seluruh produk di dalamnya. Paham ya? Jadi bukan berarti saya bilang ayo pindahkan rekening Anda ke bank syariah, bukan ayo gunakan pinjaman syariah, ayo gunakan kredit syariah, bukan begitu, bukan. Minimal kita taruh untuk disimpan. Adapun kalau akad-akadnya maka harus ditanyakan lagi ke Ustadz, saya mau melakukan transaksi ini di bank syariah. Coba Ustadz pelajari klausulnya, pelajari transaksinya, pelajari skemanya gimana kira-kira nih sesuai syariat atau enggak gitu. Dan itu saya bilang lagi, tidak semua disamakan. Makanya dahulu ada saya pernah ingat tuh dalam satu kajian Ustadz Arwandi, ada jemaah itu dia disuruh Ustadz Arwandi melakukan pembiayaan di bank syariah, tapi dengan skema yang Ustadz Arwandi ajukan. Jadi kita diskusi sama mereka, Pak, saya nggak mau skemanya begini, saya maunya begini, mau nggak? Kalau Bapak mau skemanya begini, saya mau. Mereka bisa kayak gitu. Jadi sistem di bank syariah itu akad-akadnya itu nggak baku, paham nggak? Nggak baku, nggak, maksudnya bukan suatu hal yang kaku, nggak bisa diubah otak-atik, bukan. Jadi kalau kita bisa mengajukan skema yang menurut kita sesuai dengan pemahaman ustadz kita itu lebih sesuai dengan syariat, kita bisa mengajukan itu, bisa. Di bank syariah, di semua LKS, lembaga keuangan syariah, gitu ya. Nah, kebanyakan kita nggak berani melakukan demikian, akhirnya kita disetir sama mereka, sehingga skemanya ikutin skema dia, yang belum tentu karyawan di sana paham mengenai fikih muamalah. Dan saya berani menjamin, tidak semua karyawan di bank syariah paham fikih muamalah. Itu problemnya, the big problemnya. Makanya ini yang perlu kita sayangkan. Meskipun saya lagi ya, kita kan gini, ini kan gini, ini ibaratnya ini mereka ini berusaha dalam tahap untuk menjadi bank yang memang menjadi alternatif bagi kaum muslimin. Maka kita dukung dan kita pindahkan saldo ke sana. Paham ya? Jangan sampai sudah kita mencemooh dia, nggak kita dukung pula. Nah, ini kita dukung tetap, tapi di sisi lain kita tidak menggunakan seluruh akad di dalamnya, paham ya? Tidak menggunakan seluruh produknya. Kita berhati-hati dengan produknya.
Ya. Dan setiap mau melakukan akad dengan mereka juga harus cross check lagi. Ini akadnya apa, produknya apa, sesuai dengan syariah atau tidak. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan save nomor saya. 0822 111. Kalau ingin tanyakan fikih muamalah atau pertanyaan lain, saya karena nanti hari Kamis saya sudah flight jam 2 saya boarding, jam 3 saya take off, dan saya baru kembali lagi ke sini sekitar bulan Agustus awal. Sehingga semoga nanti bisa bersua di WhatsApp atau di telepon. Saya insya Allah ada waktu kalau mau konsultasi apapun via WhatsApp. Kalau saya ada waktu saya jawab insya Allah. 0822 111 87 085 0822 111 87 085. Silakan di save dan di biar saya save kontak bapak-bapak sekalian. Ya. Demikian yang dapat kami sampaikan karena sudah mau jam 19.51. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.